Untuk awalnya itu dia yang menghubungi saya terlebih dahulu melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah dia mengirim chat berkali-kali gitu ya, spam chat, akhirnya saya respon chat tersebut. Dan setelah saya respon, kemudian saya dipindahkan ke dalam grup Telegram yang berjumlah lebih dari 300 orang. Dan di sana itu kita dikasih tugasnya itu like dan subscribe channel YouTube, yang mana channel ini adalah mitra dari perusahaan tersebut. Setelah kita melakukan like dan subscribe, komisinya akan ditransfer ke rekening pribadi setelah mengerjakan 3 kali tugas. Nah, setelah itu muncul tugas baru, yaitu yang disebut tugas peningkatan. Nah, tugas peningkatan inilah yang meminta kita untuk melakukan deposit di website kripto, yang mana website itu pun katanya adalah mitra dari perusahaan tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan transaction rate. Setelah itu, pada hari pertama sesuai yang dijanjikan, dapat ditarik kembali dan diberikan juga komisinya. Namun di hari kedua, tanggal 2, berarti hari berikutnya, setelah mengerjakan tugas like dan subscribe, muncul tuh lagi. Nah, disinilah uang yang telah saya setorkan itu tidak dikembalikan, tapi saya diminta untuk mengerjakan tugas dalam kelompok kecil. Jadi setelah saya transfer 2,5 juta yang pertama, saya dikeluarkan dari kelompok besar, masukkan kelompok kecil berisi 5 orang, dan 5 orang ini adalah tim. Jadi uang saya yang sebelumnya yang 2,5 juta tidak akan dikembalikan sebelum menyelesaikan tugas di kelompok kecil ini. Dalam kelompok kecil ini ada 3 tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama itu kita disuruh untuk melakukan review restoran dan hotel. Nah, tugas selanjutnya saya diminta untuk melakukan deposit, dan tugas ketiga saya diminta untuk melakukan deposit kembali. Nah, setelah melakukan tugas sampai tugas ketiga ini, harusnya kan uang deposit saya dikembalikan seluruhnya ya. Dari yang pertama 2,5 juta, deposit kedua 3,1, dan deposit ketiga 14,7 juta harusnya dikembalikan. Namun admin dari grup ini dia tidak mengembalikan deposit saya, malah meminta saya dan orang-orang yang ada di grup itu untuk kembali melakukan deposit gitu, dengan alih-alih bahwa tugas yang selanjutnya ini adalah tugas tambahan, dan dia berjanji bahwa ini tugas yang terakhir. Seperti itu. Nah, disitulah saya mulai sadar gitu kalau itu penipuan. Berarti Mbak Syifa sama sekali belum menerima pengembalian ataupun mungkin bonus dari 21 juta yang Mbak setorkan gitu ya? Untuk 21 juta yang terakhir ini sama sekali nggak ditransfer balik ya. Tapi untuk yang hari pertama itu tanggal 1 Mei, itu semua penugasan yang dia kerjakan, yang dia suruh saya kerjakan, itu dia kasih rewardnya. Terus saya juga sempat deposit 500.000 yang pertama, di hari pertama itu dia juga kembalikan dengan rewardnya gitu. Jadi penipuan yang benar-benar terkuras habis ini di hari kedua. Setelah hari pertama dia sukses membuat saya seolah-olah percaya gitu bahwa apa yang dia minta itu benar-benar pekerjaan yang dia kasih. Iya. Mbak Syifa, jadi 21 juta ini milik pribadi atau akumulasi dari semua korban? Untuk kerugian sendiri saya 21 juta rupiah, tapi untuk akumulasi korban terkumpul, jadi kita berkumpul, Twitter saya viral gitu ya, itu dia kerugiannya mencapai 21 miliar dari sekitar 300 korban yang terkumpul dalam paguyuban gitu. Ada 1 orang yang total kerugiannya mencapai 1,6 miliar sendiri. Gitu. Jadi total 300 korban dengan kerugian 21 miliar. Kalau untuk pengalaman Mbak Syifa sendiri, saya ingin tahu dari awal join melalui WhatsApp hingga akhirnya dihubungkan ke Telegram, hingga akhirnya melakukan transfer dan menyadari adanya kecurigaan, ini butuh waktu berapa lama Mbak? Apakah rentan waktu yang sebentar atau mungkin 2 bulan, 3 bulan? Enggak. Setelah menyelesaikan tugas ketiga. Jadi karena dia skemanya dari awal men-setting bahwa setelah tugas ketiga itu dia akan mengembalikan deposit saya beserta rewardnya. Setelah tugas ketiga dia malah meminta uang deposit lagi gitu. Nah, jadi
saya langsung ngeh banget di situ bahwa ini tuh adalah penipuan gitu. Karena awalnya seperti yang tadi Pak Alphonse bilang, mereka membangun lingkungan yang membuat kita percaya bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu benar gitu. Dengan segala manipulasi mereka memberikan kita tugas dalam waktu sesingkat mungkin, dan tugas yang diberikan itu dia intens sekali dalam satu hari, sehingga apa yang saya rasakan saat itu benar-benar fokus mengerjakan apa yang dia suruh, sehingga nggak ada waktu untuk kembali berpikir secara logis gitu. Setelah kehabisan dana, baru saya jadi ini selama ini saya masuk dalam permainan penipu ini. Oke.